Saat cemas itu saya berdoa kepada Allah. Duhai Sang Maha Kekasih, nikmat yang Engkau berikan kepada keluarga kami sudah begitu berlimpah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Sebagai hamba, bolehkah hamba meminta, hadirkan jodoh terbaik untuk anak pertama saya. Jodoh yang bisa membimbingnya di dunia, sehingga ia bisa merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Menjadikan ia dan suaminya menjadi kekasih-Mu. Bisakah Engkau nikahkan anak pertamaku sebelum hari pernikahan anak bungsuku? Aku mohon pertolongan-Mu ya Allah. Aku pasrahkan hidupku kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Az-Zaidi, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, semakin mulia. Harta, tahta, kata cinta Anda semakin tinggi, dan di saat yang bersamaan menjadi sumber manfaat buat orang-orang sekitar Anda. Sahabat sekalian, kapan terakhir Anda merasakan cemas? Kemarin? Seminggu yang lalu? Atau bahkan baru-baru saja Anda rasakan cemas itu? Cemas itu bisa banyak bentuknya. Cemas karena mau presentasi konsep proyek Anda, cemas kalau di PHK, cemas karena takut terlambat, bisa juga kecemasan yang sifatnya masih jauh. Seperti cemas kalau nanti sudah pensiun, saya bisa tidak ya. Cemas saat nanti kalau sudah besar, anak saya mau seperti apa ya. Menurut WHO, kecemasan penduduk dunia meningkat setidaknya 25% setelah pandemi. Nah, di video kali ini saya ingin mengajak Anda berkenalan dengan rasa cemas dan bagaimana membalikkan cemas itu justru menjadi motor penggerak membuat hidup Anda semakin sukses. Saya baru-baru ini mengalami kecemasan yang luar biasa juga. Anak laki-laki saya yang bungsu usianya baru 19 tahun meminta menikah. Padahal ada 2 kakak perempuannya yang belum menikah. Setiap ingat hal itu saya cemas. Badan berkeringat, mual, detak jantung semakin cepat, dan gelisah yang luar biasa. Khususnya saat saya membayangkan perasaan anak pertama saya yang tinggal di Jerman. Usianya sudah 30 tahun namun belum punya suami. Sementara adiknya yang bungsu, laki-laki, usianya baru 19 tahun sudah mau menikah. Ia akan pulang ke Indonesia 5 hari sebelum pernikahan adik bungsunya. Hal yang mencemaskan saya apabila ia hadir di pernikahan adik bungsunya dan ditanya oleh orang, kapan nikah? Pastilah akan menyiksa batinnya. Sungguh perasaan ini sangat tidak nyaman. Dan semakin saya cegah, anehnya perasaan ini semakin kuat. Dan itu terus berulang sampai saya menyadari dan berhenti menganggap wajar, kemudian perlahan menanganinya. Karena jika tidak ditangani secara tepat, kecemasan yang berlebih itu menurut penelitian bisa menurunkan performa kerja saya. Maka saya sadar diri bahwa ini perlu dituntaskan. Tapi sebelum lebih jauh lagi, ada baiknya kita samakan frekuensi dulu. Kita samakan pemahaman kita tentang cemas ini apa ya. Kalau saya boleh merujuk dari Anxiety and Depression Association of America atau ADAA. Stres adalah respon kita terhadap situasi kita yang kita anggap bahaya. Nah, cemas adalah reaksi kita terhadap stres tersebut. Kita takut terhadap situasi yang mungkin akan terjadi di masa depan. Mungkin ya, bisa iya, bisa juga tidak. Bisa rasional, bisa juga tidak. Dan masa depan yang dimaksud bisa 30 tahun sekarang atau 3 menit ke depan. Ya, walaupun dari berbagai riset sudah menunjukkan bahwa 90% yang kita cemaskan itu tidak terjadi, namun rasa cemas masih ada dalam diri banyak orang. Nah, setiap orang punya kadar toleransi terhadap cemas yang berbeda-beda. Bisa jadi berbicara di depan umum membuat Anda cemas, tetapi justru memberi semangat untuk saya.
Tapi secara umum kata cemas terhadap outcomes yang kita sendiri tidak bisa prediksi karena belum ada pengalaman sebelumnya, sehingga kita meragukan apakah diri ini mampu untuk menanganinya. Ya, seperti situasi pasca pandemi saat ini. Volatile, uncertain, kompleks, ambigu atau VUCA semakin nyata adanya. Ada perusahaan yang bahkan baru mendapat pendanaan tapi justru melakukan layoff setelahnya. Cemas yang kerap kita rasakan setiap hari dapat dikatakan ringan, tapi kalau kecemasan ini sudah sampai membuat kita melakukan aksi-aksi perusakan diri sendiri atau lingkungan sekitar, artinya sudah berbahaya, tanda-tanda yang mengarah ke gangguan kecemasan. Tapi tentu bukan ini yang akan kita bahas. Kali ini saya pun bukan expert untuk membahas gangguan kecemasan secara mendalam. Tapi jika Anda mengalaminya, ADAA menyarankan Anda untuk memberitahu atasan Anda dan mencari bantuan. Jadi sebenarnya merasa cemas di tempat kerja boleh atau tidak sih? Seperti yang sempat saya singgung di awal, kecemasan itu bisa menurunkan performa kerja jika tidak ditangani dengan tepat. Ibarat garam dalam masakan, cemas tetap harus ada dengan kadar yang tepat. Ada penelitian juga, kok yang bilang cemas itu justru membantu seseorang untuk mencapai goal dan kepuasan dalam bekerja. Asalkan Anda mampu menanganinya dengan tepat. Nah, saya akan share bagaimana caranya mengubah kecemasan di tempat kerja menjadi motor yang mendorong Anda melesat lebih tinggi, lebih sukses, lebih mulia. Pertama, akui dan terima kecemasan Anda. Kecemasan 100% diperlukan dan wajar. Dengan adanya kecemasan, kita bisa terdorong untuk memberikan usaha yang maksimal di tempat kerja ataupun dalam keseharian. Bayangkan kalau toleransi cemas Anda sangat kecil. Anda tidak terdorong untuk berangkat lebih pagi agar tidak telat dalam meeting. Anda tidak melakukan recheck terhadap tugas-tugas yang Anda kerjakan. Nah, Anda perlu tahu apa saja tanda-tanda sedang mengalami cemas. Beberapa di antaranya, apa kira-kira? Anda merasa muak atau buang air lebih sering dibandingkan sebelumnya. Anda lebih mudah untuk tersinggung atau bahkan marah, gampang baper, gitu ya. Tubuh Anda berkeringat, ya, dan keringatnya lebih banyak dari biasanya. Ya. Tubuh Anda secara tidak disadari bergerak dengan cepat atau gemetar. Ya. Itu tanda-tanda bahwa Anda mengalami cemas. Saat tubuh Anda sudah menunjukkan tanda ke arah sana, maka diam sejenak dan praktikkan mindful breathing. Rumusnya 3-3. 3 detik tarik nafas, 3 detik lepaskan. Setelah Anda bisa merasakan masuk dan keluarnya nafas Anda, maka saat Anda menarik nafas sebut Tuhan Anda. Ya Tuhan. Dan saat melepaskan, terima kasih. Sambil membayangkan karunia yang sudah Anda terima. Bagi Anda yang beragama Islam, saat menarik nafas Anda bisa menyebut Ya Allah. Dan saat melepaskan, Alhamdulillah. Sambil Anda membayangkan berbagai nikmat yang telah Tuhan berikan kepada Anda. Silakan lakukan ini sampai tenang. Rasakan emosi dan tanda-tanda apa yang muncul dalam diri Anda. Penelitian selama berabad-abad mengenai emotional intelligence menunjukkan orang yang memahami perasaan mereka sendiri memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi, performa kerja yang lebih baik dan lebih inovatif. Jadi, yuk kita mulai mengakui diri kita sedang cemas saat perasaan itu datang. Yang kedua, kelola kecemasan Anda. Seperti yang tadi saya sampaikan, kecemasan bisa saja karena kejadian yang belum terjadi atau kejadian di masa lalu yang Anda takutkan akan terjadi. Nah, Anda perlu memahami circle of
kontrol. Mana kondisi atau respon yang bisa Anda kontrol, mana yang Anda bisa pengaruhi, dan mana yang tidak bisa Anda kontrol. Fokuslah pada kondisi atau respon yang memang bisa Anda kontrol. Anda punya kendali penuh untuk bisa melakukannya. Kembali kepada contoh kecemasan saya tentang jodoh anak saya. Saya merasa bahwa jodoh anak perempuan saya di luar kendali saya, di luar kontrol saya. Sesuatu yang di bawah kontrol dan kendali saya adalah berdoa kepada Sang Pengatur jodoh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat cemas itu saya berdoa kepada Allah, duhai Sang Maha Kekasih, nikmat yang Engkau berikan kepada keluarga kami sudah begitu berlimpah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Sebagai hamba, bolehkah hamba meminta, hadirkan jodoh terbaik untuk anak pertama saya. Jodoh yang bisa membimbingnya di dunia, sehingga ia bisa merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Menjadikan ia dan suaminya menjadi kekasih-Mu. Bisakah Engkau nikahkan anak pertamaku sebelum hari pernikahan anak bungsuku? Aku mohon pertolongan-Mu ya Allah. Aku pasrahkan hidupku kepadamu. Setelah berdoa, baru saya melakukan yang ketiga. Setelah itu, bangun pikiran yang positif. Tandanya apa? Anda memiliki pikiran yang positif, Anda akan lebih tenang dalam menghadapi berbagai situasi. Sejatinya, saya meyakini daun yang jatuh sekalipun sudah atas izin Allah dan selalu ada makna di baliknya. Dalam Islam, amalan yang paling dekat bisa kita lakukan agar hati tenang adalah dengan berzikir dan berdoa. Meminta pertolongan kepada Sang Maha Kuasa. Tapi tetap Anda usahakan yang terbaik terhadap hal-hal yang memang bisa Anda kontrol. Saya pun berpikiran positif bahwa doa saya dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa. Apabila toh belum dikabulkan, saya pun menganggap itu yang terbaik dari Yang Maha Kuasa. Dan benarlah apa yang terjadi. Melalui proses yang sangat cepat yang tidak terbayang sebelumnya, anak saya menikah di Jerman. Sebelum ia pulang ke Indonesia dengan lelaki keturunan Turki berkebangsaan Jerman. 10 hari sebelum anak saya yang bungsu menikah. Jadi saat hadir di pernikahan anak saya di Indonesia, anak pertama saya sudah punya suami yang ia impikan. Dalam 10 hari saya mantu 2 kali. Dan itu terjadi karena saya mampu mengatasi kecemasan yang ada dalam diri saya. Kecemasan dapat hadir kapan saja. Maka ketika langkah tadi baiknya dilakukan secara konsisten saat kecemasan itu datang kepada Anda. Insya Allah hati akan tenang dan kita pun diberi kemampuan untuk mengatasi apapun situasi yang terjadi. Kecemasan sesungguhnya adalah musuh yang sangat kuat apabila kita tidak tahu cara mengelolanya. Namun apabila kita tahu cara mengelolanya, ia menjadi modal kesuksesan hidup kita di masa yang akan datang. Percayalah, tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan melatih terus mengelola cemas yang datang kepada kita. Sukses mulia untuk kita semua.